Halo sedulur KPU Banyumas, jumpa lagi dalam acara Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Perkenalkan, saya Nadila Duyanti, mahasiswa magang di KPU Banyumas, angkatan keempat tahun 2021. Dari kampus IT Telkom Purwokerto akan membawakan acara Ngodemas kali ini. Pada episode kali ini, Ngodemas akan menampilkan salah satu komisioner di KPU Kabupaten Banyumas yang juga merupakan Ketua KPU Banyumas, yakni Bapak Haji Imam Arif Setiadi, MSI. Baik, sedulur KPU Banyumas, kita sapa dulu tamu kita kali ini. Selamat datang Pak Imam. Selamat datang juga ya. Iya, Mbak Selamat. Mbak Nadila. Kok ini selamat datang? Kayaknya saya tuan rumah deh. Oh iya, maksudnya selamat datang di acara ini. Oke, Pak. siap. Sip. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, waras, bergas. Sehat ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas waktu dan kehadirannya di acara Ngodemas kali ini. Oke, siap. Baik Pak, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang Bapak dan tugas Bapak di KPU Kabupaten Banyumas ini agar pemirsa Ngodemas bisa mengenal lebih jauh dari Ketua KPU Banyumas. Oke, sip. Baik Pak, kita mulai ya. Oke, selalu udah siap. Iya Pak. Dari pagi loh Mbak, aku siap Mbak. Oh, iya. Untuk pertanyaan pertama Pak, bisa diceritakan nggak Pak tentang pendidikan Bapak yang telah Bapak tempuh serta organisasi yang sekiranya mungkin menjadi bagian dari proses Pak Arif hingga sekarang bisa mencapai jadi Ketua KPU Banyumas? Pendidikan formal atau informal? Ya, Formal ya. Apa Pak? Oh, kalau pendidikan informal banyak banget nih. Baik. Pendidikan formal dari TK ya. TK saya tidak tamat. Lalu setelah itu di MI, Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah di Banteran, Sumbang, Pak. Kaki Gunung Slamet. Setelah itu SMP-nya di SMP Negeri 2 Sumbang. Masih di Gunung Slamet, kaki Gunung Slamet. Baru SMA-nya saya di SMK, Mbak, Sekolah Menengah Kejuruan. SMK Negeri 1 Broto, jurusan akuntansi, Mbak. Wih, akuntansi pinter aku jago, Mbak. Setelah itu S1-nya STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Jurusan dakwah, nggak nyambung ya. Oh, S2-nya nggak nyambung lagi. S2-nya di Unjud, di MSI, di Manajemen SDM. Setelah pendidikan, saya sudah S2 dan memang saya termasuk orang yang senang lompat-lompat di pendidikan. Pengen haus ilmu, Mbak. Untuk organisasi banyak banget, Mbak. Saya termasuk keluarga saya, kebetulan termasuk semua aktivis. Dari ibu, bapak almarhum, semua aktivis. Walaupun di tingkatan desa dan kecamatan. Dan termasuk kakak aktivis, semua aktivis. Sehingga saya aktivitas jadi organisasi dari sejak SMP loh udah aktif di organisasi intrasekolah. Lalu kalau dan di perguruan tinggi banyak aktivitas intra dan ekstra. Tetapi untuk secara umum saya sampaikan, saya lebih banyak misalkan aktifnya di KNPI, Karang Taruna, keagamaan di Muhammadiyah, ortom-ortomnya. Lalu di pekerjaan ada P2A, Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam, ini tingkat kabupaten, sebagai sekretaris. Saya juga aktif di MUI, ada di Batko TPQ, ada juga di BKM, Badan Keselamatan Masjid tingkat kabupaten, ada LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran tingkat kabupaten, sekretaris, banyak tingkat kabupaten lah. Artinya begitu banyak aktivitas dan saya menikmati sebagai pegiat organisasi. Jadi banyak pengalaman ya Pak? Oh iya, pengalaman, banyak teman, Iya. dan banyak benefit ketika kita aktif organisasi. Termasuk saya masuk KPU itu bagian dari saya ngunduh hasil dari aktivitas saya berorganisasi. Pak, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Iya. Dulu kok minat sih jadi anggota KPU Banyumas itu gimana ceritanya? Yang memotivasi Bapak gitu. Ini cerita jujur apa cerita idealis? Jujur aja Pak, biar seru. Saya itu PNS, Mbak. Oh, Pegawai negeri iya. di Kementerian Agama Islam. Ketika itu saya ketua penyuluh agama Islam. Saya menyadari saya itu ambisius, Mbak. Pengen lebih baik
tiap hari lebih baik daripada hari kemarin gitu. Sehingga ketika saya di Kementerian Agama saya penyuluh, saya tertarik bagaimana saya ke KPU jadi penyelenggara. Atau sama-sama tugas penyuluh. Ini penyuluh agama, ini penyuluh demokrasi kan. Tetapi sebelum itu saya adalah di tahun 99 udah JPPR, pemantau pemilu. 2004 pemantau pemilu. Saya koordinator kabupaten pemantau pemilu dulu. Lalu 2009 saya PPK. 2013 saya KPU. Artinya saya memang dari dulu terlibat di aktivitas tentang demokrasi, tentang kepemiluan, pendidikan politik, pendidikan pemilih, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan seterusnya. Ini aktivitas saya, sehingga ketika saya ada dibuka peluang untuk terlibat di sebagai penyelenggara, saya ambil itu karena ini relevan, ini sesuai dengan minat saya, sesuai dengan passion saya, yang urusannya nggak dina ngomong pemilu, demokrasi, politik, hak warga negara dan seterusnya. Gitu kira-kira Mbak Dila. Ya Pak, terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak. Sebagai Ketua KPU Banyumas, tentu memiliki tanggung jawab yang besar dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihannya. Apa sih yang Bapak lakukan untuk memastikan semuanya berjalan lancar dan sukses? Yang pertama, komunikasi. Semua selesai dengan komunikasi yang baik. Bagaimana saya membangun komunikasi yang baik dengan sekretariatan, dengan sistem komisioner yang pertama, dengan sekretariatan, yang kalau internal sudah selesai, maka bagaimana komunikasi yang baik saya lakukan dengan pihak luar kampus, luar KPU, dengan Forkompinda, dengan media massa, dengan LSM, dengan OKP, Ormas, dan semuanya. Saya komunikasi dengan fair dan berkeadilan. Artinya saya berkomunikasi mereka, memposisikan saya kawan. Yuk kita bareng-bareng, ini kawan. Yuk ini teman. Yuk kita ini bahwa pemilihan bukan tanggung jawab saya saja selaku ketua KPU, tetapi tanggung jawab segenap elemen bangsa. Gitu. Saya ajak itu. Karena ketika komunikasi bagus dan ini komitmen Brian untuk menyukseskan, maka enak ke depan. Sehingga kita ketika alhamdulillah kami ketua KPU maupun kemarin KPU anggota tidak kita jumpai persoalan yang begitu rumit. Semua selesai dengan komunikasi keterbukaan. Kata kunci menurut saya, satu komunikasi, kedua keterbukaan, ketiga integritas. Bahwa integritas kita penyelenggara, KPU, ketua, anggota, sekretariatan itu penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Ketika publik percaya, oh iya KPU Imam Arief waras, Imam Arief berintegritas, orang nakal, tanggung jawab menyelenggarakan pemilu yang bersih. Ini enak untuk mengajak komponen yang lain menyukseskan pemilu dan pemilihan itu enak. Itu Mbak Dila kira-kira. Jadi menjadi komunikasi ya Pak. Komunikasi, keterbukaan, dan integritas. Baik Pak. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bapak kan sudah sejak 2013 sudah di KPU. Betul. Kalau sampai sekarang itu Bapak pernah mengabdi di divisi apa saja? Divisi saya 2013 sampai 2018 divisi Parmas, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. Di 2018 sampai sekarang ketua sekaligus penanggung jawab koordinator divisi KUL, Keuangan Umum dan Logistik. Dua divisi ini yang sudah saya ampu selama sekian tahun saya jadi komisioner. Berarti saat ini sudah di periode kedua ya Pak? Ya, kelas kedua. Paling lama dibanding dengan komisioner yang lainnya. Oh betul, saya paling lama walaupun bukan paling tua. Tentu kan banyak hal-hal yang berkesan selama menjadi anggota KPU Banyumas kan Pak. Terlebih Bapak sekarang jadi ketua KPU Banyumas. Boleh diceritakan nggak apa yang paling berkesan? Semua berkesan Mbak. Karena saya masuk KPU kan sesuai selera dan passion. Ketika sesuai selera dan minat passion, itu semua sudah asik. Saya asik ketemu dengan jenengan juga asik. Cuma berkesan. Berinteraksi dengan partai politik dan juga berkesan. Semua kesannya bagus semua Mbak. Paling berkesan saya tidak bisa tahu paling berkesan karena semua kesannya bagus semua dan saya menikmati proses itu.
Semuanya berkesan sekali Iya, ya Pak iya. berarti. Sekarang kita bahas seputar keluarga ya Pak. Oke ya. Kalau boleh tahu putranya sekarang berapa ya? Kasih tahu nggak ya? Ayo kasih tahu dong Pak. Saya putranya 4. Oh, udah banyak ya Oh Pak. iya, banyak. Udah tua kayaknya. 4. Yang Barok SMA kelas 12. Nomor 2 SMP kelas 9. 9. 7. Kelas 1 SMP kelas 7 ya. Iya. Lalu yang ketiga umur 4 tahun, yang Empat. keempat umur 2 tahun. Oh, masih. Selisihnya panjang. Kalau Bapak sedang sibuk gini, terlebih pas tahapan pemilu nih, tanggapan mereka itu bagaimana Pak? Dan keluarga, Iya. keluarga itu tahu saya sejak kan kebetulan istri ini ketemu di kampus, Mbak. Tahu bahwa Imam Arif aktivis gitu kan. Iya. Kegiatannya kayak mau waktu pacar nggak pernah diapelin, Mbak. Iya. Karena sibuk ngurusin gawean kan. Sehingga ketika ditinggal itu biasa. Sudah terbiasa. Oh, sudah ya, Pak. biasa. Nggak ada kaget-kaget apa shock culture itu nggak ada. Kan ngerti Imam Arif gaweannya akeh, sok sibuk, jarang kali ini bengi gitu kan. Itu biasa. Tapi kalau anak kecil kan biasanya suka itu Pak, nggak suka ditinggal gitu sama ayahnya. Nah, kebetulan anak kecil saya tahu kayaknya itu. Oh ya udah paham. Oh, yang bapak. Sampai Dan anak- saya lahir dari bapak yang seneng dolar jam gitu, Mbak. Jadi Ampun. aman lah ya. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih ya Pak. Kita lanjut ya Pak. Oke. Kalau boleh Bapak cerita tentang hobi Bapak dong. Hobi. Iya. Kapan? Kan hobi saya kan Oh berubah-ubah, Mbak. banyak ya Pak. Nggak Yang sekarang berubah-ubah. deh. Sekarang hobi saya itu baca, terutama baca novel. Saya lebih senang sekarang. Lalu diskusi, ngobrol-ngobrol, yang lebih banyak itulah. Baca, ya aktivitas baca lah. Sama nongkrong-nongkrong diskusi dengan teman-teman, begitu banyak komunitas, kelompok-kelompok masyarakat, ketemu, ajak ngobrol, lalu sharing-sharing, masih seputar pendidikan pemilih, walaupun kemasan informal itu, Mbak. Berarti kalau tahapan pemilu kayak gini tuh masih itu ya Pak, sempat banget buat hobi Bapak itu. Oh iya, teman hobinya hobi ngobrol, nongkrong. Jadi sekalian ya Pak. Sekarang dulu ya nongkrong, ngobrol, ya kalau bahasanya advokasi pemberdayaan lagi kan. Kalau sekarang tetap cuma dulu ngobrolnya apa, sekarang ngobrolnya karena saya ketua KPU ya ngobrol tentang pemilu, tentang cari pemimpin, tentang hak-hak minoritas, tentang demokrasi, tentang jadi pemilih yang berdaulat, gitulah kisaran itu, walaupun kemasan informal. Lebih asik juga Oh, sih Pak asik. ya. Nongkrongnya banyak, bukan hanya di kantor, tapi bisa di kafe, bisa di tempat-tempat kelompok masyarakat, bahkan bisa di kuburan, Pak. Kita kuburannya itu. Kok sampai kuburan? Oh iya, ya artinya kita kan bisa bicara sejarah Oh iya. dari orang yang meninggal. Misalkan ini Joko Iman, ini dulu adalah pemimpin yang ini. Kita bisa ngobrol dari itu, Pak. Nah, ya, banyak ya Pak yang Oh diobrolin. iya. Kalau tema tentang pemilu, tentang demokrasi itu enak, Pak. Ke semua masyarakat masuk. Iya, soalnya kan itu sih pengetahuan umum juga ya Pak. Betul. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Oke, Pak. siap. Saat ini kan di KPU Banyumas ada program makam dan kelas pemilu. Hmm. Seperti saya saat ini nih Ya, Pak. oke, sip. Maksud dan tujuan program ini itu bagaimana ya Pak? Oke, maksud tujuannya yang pertama, kita mengajak anak-anak muda, masyarakat umum untuk bersama KPU mewujudkan pemilu yang berkualitas, demokrasi yang sehat. Bahwa pemilu itu bagi kami adalah, kami yakini ini adalah sarana untuk memperbaiki kualitas bangsa, memperbaiki nasib itu lewat pemilu. Nanti kita jelaskan untuk seluruh Banyumas kalau pengen ngerti bahwa bagi kami semua persoalan kebangsaan dan umat selesai dengan pemilu. Yang caranya pemilu yang berkualitas, caranya menghasilkan pemilih yang amanah, yang profesional. Ini yang pertama. Yang kedua, kita menyebarkan virus tadi. Kita jelaskan tentang pemilu ini pentingnya, lalu mengajak teman-teman untuk bareng-bareng, yuk siswa magang bareng-bareng ketika dapat virus tadi bahwa pemilu itu sangat penting dengan bla 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 itu, maka kita dorong mahasiswa magang itu untuk kembali ke kampusnya, kembali ke bersama teman-temannya untuk cerita yang sama, sehingga besok bareng-bareng
berikhtiar untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat, demokrasi sehat. Kira-kira idealnya gitu lah, Mbak. Saya sebagai peserta magang mengapresiasi Pak adanya program Oh ya ini. jelas. Semoga programnya berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Ini kan udah kelas keempat ya? Iya betul sekali. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, udah terakhir aja. Oke. Apa sih harapan Bapak untuk KPU ke depannya? Eh, KPU tetaplah sebagai lembaga yang penyelenggara pemilu yang berintegritas, yang melayani peserta pemilu dan masyarakat secara profesional. Juga kita berharap pemilu yang dihasilkan adalah pemilu yang berkualitas, demokrasi yang sehat. Karena gini, ketika pemilunya berkualitas, pemilihnya berdaulat, maka persoalan-persoalan kebangsaan itu bisa diatasi. Bagaimana ketika pemilu ini menghasilkan pemilih yang amanah, maka hasilnya adalah kebijakan yang pro rakyat. Kira-kira gitu. Sehingga saya berharap banyak KPU lah tetap lembaga-lembaga yang seperti ini, independen, yang berintegritas, yang melayani siapapun secara prima, secara maksimal. Dan ke depan kita dorong KPU ini menjadi lebih dekat dengan rakyat. Sehingga kegiatan kita sebenarnya itu mengarah ke bagaimana mendekatkan kepada rakyat. Kegiatan kita banyak kegiatan, misalnya gandeng anggota dewan ketemu konstituen. Ini bagian dari mendekatkan rakyat. Kita ada kegiatan bagaimana berkunjung ke kampus, misalnya itu ke sekolah, ke kelompok, ke komunitas, itu bagian dari mendekatkan rakyat. Gitu, Mbak. Itu harapannya ya Pak. Baik Pak, semoga harapan Bapak bisa terwujud ya Pak. Iya. Amin. Tidak terasa sudah sampai di akhir acara Ngode Mas Oh, kali cepet ini. banget ya, Mbak? Iya, Pak. Kira kita udah belajar banyak banget ini, Mbak. Kayaknya cepet banget ya Pak. Mohon Bapak untuk menyampaikan closing statement kepada pemirsa Ngode Mas. Silakan Pak. Oke, sedulur kami Banyumas, saya Imam Arif, Ketua KPU, mengajak, yuk bareng-bareng menciptakan, mewujudkan demokrasi yang sehat. Yuk ke tahun 2024 bareng-bareng mewujudkan pemilu yang bermartabat. Yuk jadilah pemilih yang berdaulat. Yakni apa? Pemilih yang memilih dengan perjuangan rasional, karena programnya, karena rekam jejaknya, dan bukan memilih karena faktor uang. Ini penting karena musuh demokrasi yang utama saat ini salah satunya adalah politik uang. Mengapa hasil pemilu dan dulu pemilu seperti ini tetap nasib kita ajak tidaklah menjadi lebih baik, karena salah satu yang kita analisa adalah pemilu dengan politik biaya mahal. Yuk bareng-bareng kita ikhtiar untuk mewujudkan pemilu dengan biaya murah. Sehingga ketika biaya murah, ya semua orang-orang baik, orang yang berkualitas bisa berkompetisi untuk menduduki jabatan baik legislatif maupun eksekutif. Yuk bareng-bareng jadilah pemilu yang cerdas, pemilu yang berdaulat, wujudkan demokrasi sehat, pemilu yang bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan channel YouTube KPU Banyumas, acara Ngode ini, like, subscribe, dan share. Maturun, ini sedekah virtual Anda, insya Allah dicatat sebagai pahala. Ya Pak. Terima kasih Pak Ketua atas udah berbagi informasi dalam kesempatan kali ini. Semoga yang disampaikan Bapak dapat menambah wawasan bagi pemirsa Ngode Mas dan saya sebagai mahasiswa. Sehat selalu ya Pak. Oke, maturun. Semoga makin sukses karirnya. Amin. Demikian seluruh KPU Banyumas, bincang Ngode Mas bersama dengan Bapak Imam Arif Setiadi selaku Ketua KPU Banyumas. Jangan lupa untuk follow akun media sosial KPU Banyumas, baik Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan YouTube KPU Banyumas. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Salam sehat KPU Banyumas, sigap.